Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024. Bab 3345, turun, bab 9036, sampai dengan bab 9040. Terima kasih kepada Tuan Wiryawan Helianta yang sudah berlangganan atau gabung kembali dengan channel Mimin yang satunya lagi, yaitu novel drama. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda, dan dilancarkan dalam segala urusannya, serta disehatkan selalu beserta seluruh keluarganya. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan lagi cerita Yechen-nya. Setelah polisi metropolitan mengendalikan situasi, setengah dari pembunuh aliansi Bluestone yang masih hidup akhirnya menghela nafas lega. Bagaimanapun, ini adalah Departemen Kepolisian Metropolitan, dan kita harus mematuhi etika dasar seni bela diri. Tidak mungkin menabrak seseorang dengan mobil atau menjatuhkan bom di dalamnya. Masyarakat Yamaguchi Gumi pun merasa telah melihat harapan. Daripada terjebak di tempat mayat bertebaran di mana-mana dan sungai darah mengalir, lebih baik ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara. Setidaknya di tempat yang mana mereka bisa tinggal sendirian. Yang paling menyedihkan adalah masyarakat Daochuan. Mereka tidak melihat teror Yechen, mereka hanya merasa bahwa operasi ini sangat tidak beruntung. Mereka bertarung dengan bajingan kelompok Yamaguchi segera setelah mereka tiba. Mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun, jadi lupakan saja. Lagi-lagi terjadi banyak pemukulan di koridor, dan musuh belum terlihat, dan dia akan ditangkap. Kapolres sangat marah saat ini. Geng gangster ini berani datang ke wilayah Mitsui Yoshitaka untuk membunuh Tawana, dan juga menimbulkan korban jiwa sebanyak 3 digit. Ini hanya merusak pekerjaannya sendiri. Saya ingin membunuhnya dengan pisau, apalagi sekelompok gangster. Jadi, dia segera menelepon ketua asosiasi Yamaguchi Gumi dan Inagawa, dan hanya mengucapkan kalimat yang sama kepada keduanya di telepon. Saya tidak peduli di mana Anda berada sekarang. Jika Anda tidak ingin ditembak mati oleh SWAT Polisi Metropolitan malam ini, segera keluar ke Kubah. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa kepala polisi akan benar-benar meneleponnya secara pribadi. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka bertekad untuk membocorkan rahasia bernilai miliaran dolar itu, dan bahwa mereka mungkin telah menyebabkan bencana besar dengan cara yang panas. Meskipun kedua pria ini sama-sama bersaudara mafia dengan puluhan ribu saudara dunia bawah tanah di Jepang, bukan berarti mereka kebal hukum. Mereka biasanya melakukan beberapa proyek sampingan atau terkadang terlibat dalam kejahatan dengan kekerasan, dan polisi bisa menutup mata. Satu mata. Tapi begitu dia berhubungan dengan polisi, hidup tidak akan pernah mudah. Terlebih lagi, orang yang menelepon mereka adalah kepala polisi,
perwira polisi tertinggi di Tokyo dan bahkan seluruh Jepang. Menyinggung perasaannya sudah merupakan masalah tingkat tertinggi bagi para gangster mereka. Tanpa penundaan, dia segera berangkat menuju dom. Saat itu, Kapolres menelpon adik Mitsui Yoshitaka, Mitsui Yoshiyasu. Mitsui Yoshiyasu sedang mengemudi ke Oshinohakai saat ini. Dalam ekspektasinya, saudara laki-lakinya pasti telah dibunuh oleh samurainya sendiri saat ini, dan bahkan putri satu-satunya, Mitsui Shinmei, mungkin akan dibunuh bersama. Menurut urutan suksesi keluarga Mitsui saat ini, jika hanya saudara laki-laki tertua yang mati, secara teoritis memang demikian adalah keponakan Mitsui Shinmei yang mewarisi. Tapi kuncinya adalah Mitsui Shinmei belum menikah atau menemukan menantu. Menurut tradisi keluarga, dia belum bisa langsung mewarisi kedudukan keluarga. Jadi semua urusan keluarga Mitsui akan diatur sendirian. Jika keponakan saya juga meninggal, maka saya bisa langsung menjadi kepala keluarga berikutnya dan dengan pikiran tenang. Dan ketika dia pergi ke Oshinohakai saat ini, itu juga untuk tujuan mengadakan pertunjukan. Agar aksi malam ini tidak menimbulkan kecurigaan, ia secara khusus menyewa beberapa pembunuh untuk menyerang mansion tempat ayahnya pensiun, lalu mengerahkan helikopter keluarga dan pengawal bersenjata untuk mendukungnya. Saudaranya meninggal di dalam kubah. Dia bisa mengesampingkan segalanya. Kali ini, dia merasa Tuhan membantu saya, karena pada saat ini, seseorang sebenarnya membayar $1 miliar AS untuk membeli nyawa tawana. Jika pembunuhnya membunuh mereka semua, dia bisa menyalahkan penipu Amerika itu. Saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Saat melihat peneleponnya adalah kepala polisi, dia merasa gembira. Sejak dia meninggalkan Kubah, dia telah menunggu kabar buruk, tapi dia tidak tahu siapa yang akan memberitahunya kabar buruk itu. Ketika dia melihat panggilan dari direktur polisi, tanpa sadar dia mengira kakak tertuanya pasti sudah meninggal. Dan Departemen Kepolisian Metropolitan pasti sudah tiba di dom sekarang. Jadi direktur polisi secara pribadi meneleponnya untuk menyampaikan kabar buruk tersebut. Jadi, dia menjawab telepon dan bertanya, berpura-pura penasaran, Tuan Watanabe, mengapa Anda menelepon saya selarut ini? Kepala polisi menenangkan emosi dan nada bicaranya, lalu berkata, Tuan Mitsui, saya menelepon karena ada kabar buruk yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saat ini, Mitsui Yoshiyasu tidak lupa beraksi. Ia segera bertanya, Tuan Watanabe, mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi pada ayah saya di Oshinohakai? Tidak. Kepala polisi berbohong. Adikmu, Tuan Yoshitaka Mitsui, yang terbunuh di dalam kubah. Apa? Mitsui Yoshiyasu bertanya dengan berpura-pura sedih. Kamu bilang adikku terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Kamu pasti berbohong padaku, kan? Kepala polisi berkata pada dirinya sendiri. Ya, saya berbohong kepada Anda. Kakak Anda meminta saya melakukannya.
Apakah Anda mendengarnya atau Anda sengaja bertindak dengan saya? Memikirkan hal itu, dia masih menghela nafas dalam-dalam dan berkata tanpa daya, "Saya minta maaf, Tuan Mitsui, saudara Anda memang terbunuh. Ada banyak anggota geng dan mungkin banyak pembunuh profesional yang datang ke Kubah Audio malam milik ini. Softer Channel. Pembunuhan Tawana Sweet. Saudaramu dibunuh oleh mereka." Mitsui Yoshiyasu tanpa sadar menekan jantungnya dengan keras karena jantungnya berdetak hampir 2 kali lipat saat mendengar direktur polisi mengucapkan kata-kata tersebut. Namun hal ini bukan disebabkan oleh kesedihan, melainkan kegembiraan. Namun, dia masih harus melakukan peran yang seharusnya dia lakukan. Dia tersedak dan berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Adikku masih sangat muda dan dalam masa puncaknya. Dan ada begitu banyak pengawal di sekitarnya. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Sesuatu yang tak terduga terjadi padanya." Karena itu, dia tidak menunggu jawaban kepala polisi, dan tidak sabar untuk bertanya, "Tuan Watanabe, apakah keponakan saya baik-baik saja?" Sepertinya dia menghadiri acara bersama saudara laki-laki saya malam ini. Apakah dia di dalam bahaya? Kapolres tertegun sejenak. Mitsui Yoshitaka tidak memberinya jawaban standar untuk pertanyaan ini. Oleh karena itu, dia tidak tahu harus menjawab apa untuk sementara waktu. Namun, kepala polisi adalah seorang kepala polisi, dan kecepatan reaksinya masih lebih cepat daripada orang biasa. Dia merasa bahwa Mitsui Yoshitaka bahkan mengatakan bahwa dia sudah mati, dan kemungkinan besar ingin memasang bom asap untuk adiknya saudara Mitsui Yoshiyasu. Jadi sebaiknya dia memasang bom asap lebih keras lagi. Jadi, dia berkata dengan sangat menyesal, "Tuan Shimimasai Mitsui, keponakan Anda juga terbunuh." Puff, Mitsui Yoshiyasu tidak bisa Audio menahan milik kegembiraan Softer di Channel. hatinya, dan dia hampir tertawa terbahak-bahak. Namun, dia segera berubah menjadi suara tangisan dan tersedak kesakitan. "Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Shinmei baru berusia 20-an. Bagaimana para pembunuh ini bisa begitu kejam?" Kepala polisi menyentuh hidungnya dan berkata, "Saya turut berbelasungkawa kepada Tuan Mitsui. Saya menelepon untuk menyampaikan beritanya terlebih dahulu. Tetapi apa yang terjadi di dom malam ini memang sangat serius. Masih banyak hal yang harus saya tangani. Aku tidak akan memberitahumu lagi." Mitsui Yoshiyasu segera berkata, "Tuan Watanabe, saya pergi sekarang. Saya harus melihat saudara laki-laki dan keponakan saya dengan mata kepala sendiri." Kepala polisi merasa bahwa ini mungkin tujuan Mitsui Yoshitaka membiarkan dia bertindak. Jadi dia berkata, "Oke, datanglah jika Anda mau. Tempat saya berada di bawah darurat militer. Tetapi ketika Anda tiba, telepon saya dan saya akan melakukannya. Mintalah seseorang untuk melakukannya. Bawa kamu masuk." "Oke." Mitsui Yoshiyasu mengucapkan terima kasih. Segera menutup telepon. Lalu dengan bersemangat berkata kepada pengemudi, "Berbalik, berbalik dan kembali sekarang." Saat ini,
Seluruh bagian belakang panggung dom, serta pintu masuk dan keluar kendaraan personel di belakang panggung, semuanya dijaga keamanan oleh Departemen Kepolisian Metropolitan. Helikopter terbang bolak-balik berkali-kali, Audio milik mengangkut Sopter SWAT Channel. dalam jumlah besar ke lokasi kejadian dan sekitarnya. Pergerakan sebesar itu tidak dapat disembunyikan dari publik, sehingga banyak orang berdiskusi di internet, bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam kubah hingga menarik perhatian tersebut. Perhatian banyak polisi. Xiao Churan dan Dong Ruolin sudah meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke hotel sesuai instruksi Ye Chen. Namun, dalam perjalanan kembali ke hotel, mereka juga melihat beberapa helikopter polisi terbang menuju kubah, bahkan mengirim pesan kepada Ye Chen secara khusus bertanya, apakah dia tahu apa yang terjadi? Ye Chen memberitahunya bahwa Tawana berada dalam sedikit bahaya. Tetapi polisi telah tiba dan mengurusnya. 10 menit kemudian, mobil Bentley Mulsanne di sisi kiri melaju ke pintu masuk bagian dalam kubah. Di Jepang, kendaraan berjalan di sebelah kiri, sehingga sebagian besar kendaraan menggunakan jalur kanan. Namun di dunia orang kaya Jepang, semua orang bangga mengendarai mobil setir kiri. Oleh karena itu, sering terlihat banyak mobil super mewah impor di Jepang yang berpenggerak kiri. Meski janggal dikendarai, namun juga merupakan simbol kepribadian orang Jepang yang kaya raya. Saat ini, polisi khusus yang bertugas menghentikan kendaraan tersebut, dengan puluhan senjata diarahkan ke seluruh jendela. Jendela belakang diturunkan, dan seorang pria Jepang berusia 50-an berkata dengan sangat hati-hati, "Halo petugas polisi, saya Takaoka Machi dari masyarakat Audio Inagawa." milik Sopter Channel. Ketika petugas SWAT yang paling dekat dengannya mendengar hal tersebut, ia langsung memasukkan senapan serbu HK-416 di tangannya ke dalam mobil, menempelkan moncong senjatanya ke dahi Lego Okamachi, dan berkata dengan suara dingin, "Minggir, jika kamu berani untuk melakukan gerakan berbahaya, aku akan membunuhmu. Mungkin ditembak." Takaoka Machichi gemetar ketakutan. Ia telah dengan jelas memberitahukan identitasnya. Namun petugas polisi khusus ini berani menodongkan senjatanya ke arahnya dan berbicara dengan kasar. Ini hanya dapat membuktikan satu hal, yaitu atasannya telah memberinya instruksi yang jelas mengharuskan dia melakukan hal tersebut. Sepertinya dia benar-benar mendapat masalah besar kali ini. Jadi, dia hanya bisa berkata jujur, "Tolong jangan terlalu bersemangat, saya akan turun dari mobil sekarang juga." Setelah mengatakan itu, dia meraih pintu mobil. Petugas SWAT berkata dengan dingin, "Angkat tanganmu dan jangan bergerak. Jika ada tangan yang lepas dari pandanganku, aku mungkin akan menembak." Ini, Takaoka Machi berkata dengan canggung, "Jika kamu tidak mengizinkanku bergerak, bagaimana aku bisa membuka pintu dan masuk? Mengapa kamu tidak membantuku membuka pintu, atau meminta sopirku untuk membukakan pintu untukku?" Petugas SWAT berkata dengan nada menghina,
Letakkan tanganmu keluar jendela dan orang-orangku akan membantumu. Apa? Takaoka Machi bertanya dengan heran. Audio Mengapa milik maksudmu Software orang-orangmu akan membantuku? Petugas SWAT tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadanya. Dia mundur selangkah, memegang pistolnya lebih erat dengan kedua tangannya, dan jari telunjuk tangan kanannya sudah berada di pelatuk keluar jendela. Segera. Takaoka Machichi takut pihak lain akan benar-benar menembak, jadi dia segera mengulurkan tangannya keluar jendela mobil. Saat ini, dua petugas polisi khusus lainnya segera melangkah ke depan. Salah satu dari mereka meraih salah satu tangannya, dan dengan paksa menariknya keluar dari jendela mobil. Tubuh Takaoka Machi ditarik keluar dari mobil, dan begitu pergelangan kakinya keluar, ia langsung menghantam tanah. Ia hanya ingin menggunakan kakinya untuk mencari keseimbangan dan berdiri kokoh. Namun ia tidak menyangka akan ada dua petugas polisi khusus sengaja menariknya ke bawah dengan keras. Biarkan tubuhnya langsung menyentuh tanah. Sebelum dia pulih dari rasa sakit yang parah, polisi khusus segera memborgol tangannya ke belakang punggung, mengangkatnya dan membawanya masuk. Polisi khusus kembali mengarahkan senjatanya ke arah pengemudi, menarik pengemudi keluar dari mobil dan menahannya dengan kuat. Saat ini, sebuah Rolls-Royce juga melaju dengan penggerak kiri. Adegan yang sama terjadi lagi. Jendela mobil diturunkan, dan pria di dalam berkata dengan sedikit arogan, "Saya Nishida Yu dari Yamaguchi Gumi." Sebelum Yuhiro Nishida selesai menyebut namanya, sebuah pistol ditodongkan ke kepalanya. Petugas SWAT berteriak dengan tegas, "Berhenti bicara omong kosong dan keluar dari sini." Bersambung.